Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Jihad, barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan karunia yang Allah limpah curahkan kepada setiap kita, insyaallah ta'ala kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dengan taufiknya kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang mampu mensyukuri atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala karunia Allah. Dan di antara itu adalah yaitu kita pada pagi hari ini, alhamdulillah dengan taufik Allah bisa bangun dari tidur kita dan duduk di Masjid Al-Jihad yang penuh kebaikan ini. Insyaallah ta'ala, insyaallah kita sampai waktu suruh tiba. Semoga amal ibadah kita yang telah, yang sedang, yang akan kita tunaikan senantiasa makbul dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebagai umatnya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca Syu'bul Iman, dan pagi hari ini insyaallah kita membaca Wasyu'batul Saniyatu wal Arba'un At-Tawassutu fin Nafaqah. Syu'bul Iman yang ke-42 yaitu tawassut dalam menafkahi keluarga, ya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sudah berkeluarga, insyaallah. Maka kita doakan putra putri kita yang sudah berkeluarga. Tadi Al-Mukarram guru kita Bapak Haji telah mengawali dalam doa kita, mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kebersamaan kita dengan keluarga kita adalah Allah bersamakan kembali di dalam surga. Demikian pula putra putri kita yang sudah menikah, semoga Allah bimbing dengan hidayah taufiknya. Putra putri kita yang senantiasa belum mendapatkan jodohnya, semoga Allah limpahkan, anugerahkan jodoh yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, kita mengawali pembacaan dalam Syu'bul Iman ini karena dalam buku ini pun ayat yang diangkat adalah yakni tentang nafaqah, yaitu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Isra dan yang lainnya. Kita awali
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, ya jemaah rahimakumullah, sudah mafhum semua ini ayat ini. Laki-laki menjadi qawwamun, diartikan menjadi pemimpin atas istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menginfakkan dari harta mereka. Di ayat ini adalah menegaskan bahwa sebagai suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Karena secara syariat Islam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suamilah yang wajib menafkahi, sedangkan keluarga, istri dan anak itu adalah dinafkahi. Insyaallah ini sudah sangat mafhum jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena suami senantiasa punya kewajiban untuk menafkahi, bukan dinafkahi. Posisi suami ini adalah sebagai qawwamun dalam keluarga. Ketika ada seseorang yang punya niat tidak baik, contoh mohon maaf, niat tidak baik itu adalah mencari pasangan yang sudah mapan, yaitu istrinya atau calon istrinya, kemudian dia hanya niat ingin dinafkahi oleh istrinya, ini sangat keliru. Justru fungsi sebagai suami hilang kalau demikian. Fungsi sebagai suami hilang. Maka dalam ketatanegaraan kita ada kakak. Kakak itu adalah singkatan dari kepala keluarga. Pasti kepala keluarga itu adalah suami. Walaupun ada kasus ya, karena yang memang bekerja itu istrinya, yang kesana kemari istrinya sedangkan suami di rumah, maka yang menjadi kakak itu ditulis di situ adalah justru kebalik, istrinya. Karena berarti peran yang paling besar di situ adalah istri ini kebalik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suami yang menafkahi keluarga, maka insya Allah adalah istri akan senantiasa mentaati suami. Tapi kalau senantiasa justru sebaliknya, istri berlindung kepada suami berlindung kepada istri, maka justru di situ akan sangat berat ketika suami menuntut istrinya taat kepada suami. Itu jawabannya. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadisnya kewajiban suami menafkahi keluarga dan untuk senantiasa supaya meraih ketaatan istri kepada suami. Kan secara psikologis demikian Pak ya. Contoh jemaah yang terhormat ini menikah, kemudian istrinya dibawa dinafkahi rumah, dinafkahi segala macam, maka insya Allah disitulah akan tumbuhnya rasa hormat istri kepada suami. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu meliputi apa saja kewajiban suami menafkahi keluarganya? Kewajiban dalam bahasa kita yang umum adalah sandang, pangan, papan, dan perumahan. Insya Allah ini semua para suami adalah hamba Allah yang soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kembali kepada asalnya, kan yang wajib menafkahi rumah itu adalah suami. Maka kalau rumah itu belum bersih, berantakan segala macam, kan itu kewajiban suami. Yang wajib menafkahi pakaian itu adalah suami. Kalau senantiasa pakaian itu belum dicuci, belum disetrika, belum dirapikan, yang punya kewajiban juga adalah suami. Yang wajib menafkahi makan juga adalah suami. Kalau membelinya adalah bahan makanan masih mentah, yang punya kewajiban memasak adalah suami, bukan istri. Lalu apa kewajiban istri dalam berkeluarga? Hanya satu, taat kepada suami. Hanya satu, Pak. Maka subhanallah, ketika para istri ini adalah yang senantiasa menanggung jawab membersihkan rumah,
jawab, memasak di rumah, ini adalah pahala luar biasa bagi istri. Karena semua itu adalah kewajiban suami. Kalau memang suami mampu, adalah mestinya suami mendatangkan ART, asisten rumah tangga, yang itu semua adalah dipenuhi kewajiban ART oleh suami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah At-Talaq surah 65 ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Surah At-Talaq surah yang ke-65 ayat yang ke-7. Hendaklah orang yang punya keluasan dusa'ah, orang kaya ya, adalah menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kayak pengusaha, insya Allah di Al-Jani banyak pengusaha. Jadi para pengusaha ini bukan karyawan, bahkan kalau karyawan itu terukur Pak pendapatannya, maka hendaklah memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan dalam arti adalah lebih dari sekedar umumnya. Karena usaha memiliki keluasan rezeki. Allah yang berfirman demikian. Tapi wa man qudira 'alaihi rizquhu, sedangkan orang yang senantiasa memang rezekinya sudah terukur, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah menafkahi keluarganya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Pernah saya mengikuti sebuah kajian, ada seorang ulama mengisahkan, ini kisah nyata terjadi di IAIN Jogja waktu itu. Jadi ada mahasiswa dan mahasiswi mungkin kenalan, setelah kenalan kemudian dia memahami ayat ini, lalu dia rencana menikah. Maka ketika si mahasiswa lapor kepada ayahnya, ayah saya ingin menikah, kata ayahnya, oh silahkan kalau menikah, tapi nak kalau kamu menikah, ayah tetap menafkahi kamu hanya satu orang selama kamu masih kuliah. Si mahasiswi lapor kepada ayahnya, ayah boleh gak menikah? Oh silahkan kalau memang sudah ada jodohnya, tapi kalau kamu sudah menikah, berarti kewajiban ayah sudah selesai untuk menafkahi dalam arti memberi biaya tiap bulan, kan sudah ada suami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah menikah mahasiswa dan mahasiswi ini, dan betul yang mengirim tiap bulan itu hanya dari mahasiswa ini, sedangkan dari orang tua mahasiswi tidak kirim lagi. Yang selama ini si mahasiswa ini kalau mendapatkan biaya untuk hidup selama kuliah kadang kurang, katanya dulu kadang kurang. Tapi begitu sudah berkeluarga, setiap kiriman dari orang tuanya sudah diserahkan semuanya ke istrinya. Ini kelola. Subhanallah Pak. Begitu dikelola istrinya yang tadi untuk sendirian sekarang jadi untuk berdua, itu cukup. Bahkan bisa menabung. Ya, bahkan bisa menabung sehingga karena dia sudah bisa menabung selama kuliah ini, sehingga bisa buka usaha kecil-kecilan. Dan subhanallah Pak, dari situ katanya, kata ulama itu yang bercerita, dia berhasil menjadi pengusaha dan menjadi dosen di itu. Subhanallah Pak. Ini adalah ayatnya Allah tegaskan, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa orang yang hartanya, yang rezekinya itu adalah terukur, ya, sudah diketahui, dimaklum, kayak karyawan, ya, PNS, ASN, kan itu sudah terukur, Pak, sudah tahu pendapatan bulannya sekian, itu kan qudira 'alaihi rizquhu. Maka berikan semuanya kepada istri. Istri nantinya akan mengelolanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak menuntut seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra, maka niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan.
Di akhir ayat ini kalimatnya dengan begitu tegas, Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini konsepnya jemaah rahimahullah. Maka mohon maaf sekali lagi kembali ke ayat ini, surah Al-Qalaq ayat 7 ini, bahwa kalau pengusaha yang pendapatannya itu adalah tak terhingga, yang pendapatannya kekayaannya banyak, nafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan orang itu, sesuai dengan kekayaannya. Tapi bagi orang yang pendapatannya terukur, terbilang jelas sekian bulanannya, berikan kepada istrinya, dan istrinya yang akan mengelola. Berarti di sini adalah suami harus senantiasa jujur kepada istri, dan istri harus mampu memanage keuangan keluarga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya adalah sebelum menikah itu betul-betul memahami tujuan untuk berkeluarga itu apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surah At-Talaq ayat yang ke-7. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban terhadap ayah, terhadap suami adalah yakni menafkahi pakaian dan juga kehidupan keluarganya bil ma'ruf, dengan baik. Ibnu Katsir rahimahullah, makna bil ma'ruf di sini adalah yakni nafkah dengan memperhatikan kebiasaan di wilayah tersebut. Itu bil ma'ruf. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suami umpama orang maaf ini saya contoh saja, suami umpama orang seberang, istrinya orang Betawi seumpama, maka sebaiknya nafkah itu perhatikan bagaimana keumuman kebiasaan orang Betawi, begitu Pak. Itu bil ma'ruf. Jadi memberi nafkah itu harus memperhatikan kebiasaan wilayah yang memang dia tempati di situ. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW yang bersabda, dalam hadis ini disebutkan bahwa antul imaha idza ta'imta wa taqsuwaha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqbih wa la tahjur illa fil bait. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda bahwa hendaklah kamu memberi makan kepada keluargamu ketika kamu makan, dan memberi pakaian kepada keluargamu seperti pakaian yang kamu pakai. Jadi suami menafkahi keluarganya adalah seperti makanannya seperti dia makan. Jangan senantiasa, mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, suami makannya di restoran sedangkan istri dan keluarganya di rumah. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, berdasarkan hadis ini adalah mestinya yang dimakan suami itulah yang dimakan oleh keluarganya. Pakaian nilainya yang dipakai oleh suaminya adalah sama dengan nilai pakaian yang dipakai oleh keluarganya. Dalam hadis ini, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah, dan juga jangan menjelek-jelekkan keluarga. Hadirin rahimahullah, di masa Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW ingin memerdekakan hamba sahaya. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, apakah kamu punya harta yang lain? Orang itu menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Jadi hartanya itu hamba sahaya, ya, seseorang itu Pak. Nah, tapi ingin dimerdekakan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tersebut, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un fali di qarabatika fa in fadala an di qarabatika syai'un fa hakada wa hakada. Rasulullah SAW menegaskan, maka mulailah dari dirimu.
jangan senantiasa mendahulukan untuk yang lain sedangkan dirinya kekurangan diri. Maka mulailah dari dirimu. Maka dalam hadis ini ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulai dari dirimu, bersedekahlah terhadap dirimu itu. Fa in fadala syai'un fa li ahlika. Kalau lebih dari untuk dirimu, maka bagi keluargamu. Didahulukan diri dan keluarga itu. Kalau lebih terhadap dirimu, barulah kepada kerabatmu. Nih, jadi pertama dirinya, kemudian keluarganya. Kalau sudah ada kelebihan atas diri dan keluarga, baru kepada kerabat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan lengkap gitu. Kerabat dulu aja, keluarga ditinggal. Tidak demikian. Ini kewajiban. Maka ketika terjadi, mohon maaf, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, kan tetap kewajiban suami terhadap anak itu tidak luntur walaupun cerai. Maka kalau dirinya umpama jangan sampai kita, insya Allah jangan sampai mungkin jalan Allah. Ketika terjadi perceraian, maka tetap kewajiban ayah terhadap anak itu adalah mutlak. Ketika seorang ayah mentelantarkan anaknya, itu akan menjadi hisaban yang berat di akhirat. Walaupun terjadi perpisahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kepada mantan istri memang sudah tidak ada kewajiban lagi menafkahi, tapi kepada anak itu tetap punya kewajiban. Maka dalam hadis ini, pertama diri kita cukupkan, ya. Kemudian keluarga kita, ada kelebihan atas keluarga, perhatikanlah kerabat kita. Kalau kerabat kita sudah kita perhatikan, barulah fahakada wahakada kata Rasulullah, barulah yang lain-lainnya. Jadi yang diutamakan adalah diri dan keluarga dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah, wa ma'at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah, wa ma'at'amta zawjataka fahuwa laka shadaqah, wa ma'at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah." Rawahu Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ternyata menafkahi diri saja itu sedekah. Ini hadis dari Imam Ahmad. Menafkahi keluarga nilainya sedekah. Dalam hadis ini, apa yang kamu berikan makan atas dirimu itu sedekah. Maka ketika seseorang belum menikah, kemudian dirinya senantiasa bekerja dan bisa mencukupi dirinya, itu sudah bernilai sedekah. Sedekah berarti berpahala. Subhanallah. Kemudian ketika seseorang berkeluarga, lalu dia menjamin kehidupan keluarganya, memberikan nafkahnya, maka itu sedekah. Bernilai sedekah. Suami menafkahi keluarganya, itu sedekah. Bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memberi nafkah kepada istri, kepada anak, itu sedekah. Bahkan memberi makan kepada pelayanmu itu juga sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah bernilai sedekah, niatkanlah ketika jamaah yang mulia memberi makan atau memberi nafkah kepada keluarga, niatkan karena Allah. Karena yang membuat nilai itu sedekah adalah niatnya tadi. Kalau tidak diniatkan karena Allah, ya hilang nilai sedekahnya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka ketika jamaah yang dimuliakan Allah begitu, mohon maaf ini contoh, begitu gajian atau mendapatkan rezeki, berikan kepada istri dengan niat, ya Allah, aku melaksanakan kewajiban karenamu menafkahi keluarga. Maka setiap rupiah itu bernilai sedekah.
hanya karena Allah melaksanakan kewajiban, itu adalah sedekah. Tapi kalau senantiasa tidak ada mengharap ridho Allah ketika memberikan itu, ya, tidak ada mengharap ridho Allah, tidak ada ketergantungan kita kepada Allah ketika menafkahi itu bernilai rutinitas. Sama seperti jamaah yang terhormat ini adalah bekerja setiap hari mencari nafkah, tapi ketika melangkah dari rumah tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada niat karena ibadah kepada Allah. Itu rutinitas saja, rutinitas yang berlalu begitu saja, tidak ada nilai pahala akhirat. Tapi ketika ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka setiap itu adalah selama itu menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya mengawali seluruh kegiatan kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat luar biasa menyatakan bahwa ketika kita menafkahi keluarga, bahkan pelayan kita, itu termasuk kepada sedekah. Subhanallah. Inilah penyemangat bagi setiap kita bahwa setiap rupiah yang kita berikan kepada keluarga kita itu punya nilai pahala akhirat. Dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim, nafkah kepada keluarga itu adalah pahala infak yang paling besar kepada keluarga. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ini Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, ya. 1 dinar yang kamu infakkan fisabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk raqabah, memerdekakan hamba sahaya, 1 dinar yang kamu sedekahkan terhadap orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu nafkahkan untuk keluarga. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, ketika niat karena Allah, itu menjadi nilai yang paling besar. Rasul sampai dengan kalimat a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan terhadap keluarga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, contoh mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika jemaah yang mulia umpama menyekolahkan putra putrinya, kemudian memberikan sahriyah bulanan, itu nafkah paling besar pahalanya. Umpama di mana putranya di pesantren, wah besar baik biayanya. Justru kita itu mencari yang ada biayanya. Kenapa? Supaya ada nafkah, supaya setiap bulan ada infak karena Allah. Kemana sekolah bulannya? Yang di negeri. Kenapa? Biar gratis. Niatnya yang keliru kan? Ya. Apa tidak boleh sekolah? Silahkan sekolah di negeri, tapi jangan niatnya karena ingin gratis itu Pak. Niatnya ini, silahkan menyekolahkan putra putrinya di negeri, di swasta silahkan. Tapi jangan, kenapa diusahain di negeri? Biar gratis. Nah itu jangan itu Pak. Ya. Tujuannya menyekolahkan di negeri atau di swasta semata-mata supaya meraih ilmu yang bermanfaat dan adab akhlak yang mulia. Qadarullah yang umpama anak tidak mendapat negeri kemudian harus sekolah di swasta, ikhlaskan saja. Justru itu adalah peluang kita menafkahi keluarga lebih besar. Bukankah setiap rupiah itu adalah Rasul menyebutkan adalah a'dhamuha ajran, paling besar pahalanya. Tapi bukan berarti wah kalau gitu
Justru yang paling bagus adalah nafkah terhadap keluarga kita penuhi sesuai dengan semestinya, dan juga kita untuk berinfak ke masjid, berinfak kepada kaum orang-orang anak yatim dan juga orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Muslim ini memang betul bahwa pahala yang terbesar dalam nafkah itu adalah kepada keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan bahwa bagaimana jika suami pelit terhadap keluarganya, apa boleh istri mengambil harta suami? Ini terjadi, kisah ini pada masa Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah tahun berapa jamaah? 10 tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, Pak. Fathu Makkah itu kan Rasulullah SAW itu membaiat para mu'alafah, termasuk para wanita. Ya, ketika mereka masuk Islam, ternyata di situ ada istrinya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan istrinya, Pak? Hindun, Pak. Ya, insya Allah kalau kita kisahkan Hamzah bin Abdul Muthalib yang wafat di medan Uhud, di medan perang Uhud di zaman Allah, kan itu ada perang Hindun di situ yang senantiasa meminta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di zaman Allah. Ini Hindun ini jamaah Rasulullah, ketika Rasulullah SAW isi baiat itu sampai kalimat tidak mencuri, Hindun ini langsung nyeletuk, Pak. Nyeletuk bahasa kita. Ya Rasulullah, suamiku pelit, padahal Abu Sufyan ada di sini. Ini di depan umum, Pak. Ya Rasulullah, suamiku pelit, maksudnya Abu Sufyan. Kemudian, apa boleh aku mengambil harta suamiku? Ya kalau suami pelit, Pak. Kalau suami jamaah Mesir aja kan nggak pelit, Pak. Ya, nggak pelit, Pak. Ya. Karena kan kaya raya, insya Allah ya. Ini suami hidup ini pelit, Pak, Abu Sufyan ini. Apa kata Rasulullah bicara langsung kepada Hindun? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Gitu kan? Ambillah olehmu apa yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf. Jadi kalau suami pelit, uang ada, tapi susah ngasih ke keluarga itu, boleh istri ngambil. Tapi bil ma'ruf, jangan diambil semuanya gitu. Ya. Bil ma'ruf sesuai dengan ma yakfi, yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya. Jadi jangan melebihi kecukupan itu. Kecukupan di sini adalah kecukupan primer, Pak. Ya, kecukupan kebutuhan, bukan kecukupan keinginan. Kalau keinginan kan lain, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi mayapik di sini adalah kecukupan untuk kebutuhan, bukan kecukupan keinginan. Karena kalau keinginan itu luar biasa, ya. Namanya ingin. Ya. Kadang keinginan itu melebihi kebutuhan. Kalau kebutuhan kan memang wajib dipenuhi, Pak. Dan Allah pasti mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kan kalau keinginan itu sudah punya rumah, kan kita kadang ingin rumah berikutnya, betul ya? Bahkan kalau lihat ini kalau enak nih, kalau sebelah kanan dibeli, sebelah kiri dibeli, depan dibeli, itu keinginan, Pak. Ya, keinginan. Padahal ketika sudah punya rumah satu sudah cukup itu, mayak begitu. Sama ketika kita makan, kan yang mencukupi kita, kebutuhan kita adalah satu porsi kita. Tapi kalau walaupun umpama kecukupan perut kita sekian takarannya, tapi kalau makan lihat makanan itu masih ada ingin, itu keinginan. Maka kenapa dalam konsep makan itu jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebih-lebih. Yang membuat penyakit itu apa? Berlebih-lebihan. Ya, maka hadis Rasulullah SAW ini kepada Hindun itu adalah khudhi ma yakfiki wa
waladiki bil ma'ruf. Ada kalimat bil ma'ruf. Ambillah ya apa yang mencukupkan dirimu dan anakmu, tapi bil ma'ruf. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ini jamaah Allah. Lalu Abu Sufyan nyambut, Pak, apa yang kamu sudah ambil itu halal gitu. Jadi Abu Sufyan pun ada di situ kan. Kalau kita tega banget gitu ya. Tapi itu kita menjadi syariat kan, menjadi syariat gitu ya. Di depan seluruh orang itu kan Rasulullah di atas, kemudian umat ini yang senantiasa menyaksikan langsung baiat kepada para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dalam beberapa ayat dan hadis ini adalah menegaskan bahwa wajibnya nafkah kepada keluarga, dan nafkah kepada keluarga itu adalah nilainya paling besar di hadapan Allah pahalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu maka bagi setiap kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menterlantarkan keluarga. Dibagi yang satu istri insya Allah tidak terlantar, Pak. Tapi kalau istrinya lebih dari satu, Pak, lalu kecenderungannya kepada salah satu dari istri, ini bisa terjadi penelantaran ini. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami itu, kepada laki-laki menikahi 2, 3 atau 4, tapi kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidah 1. Karena penelantaran kepada keluarga, istri atau anak itu menjadi beban berat di akhirat kelak. Maka suami yang senantiasa tidak berlaku adil kepada istrinya, di akhirat gimana jalannya? Pincang, Pak. Jadi lurus sebelah gitu, Pak. Ya, alhamdulillah ditunjukkan begitu, gimana mau masuk kalau jalannya begitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Hati-hati, insya Allah di Masjid Al-Jihad, walaupun seandainya ada yang isinya lebih dari satu, insya Allah adil ya. Ada ya, adil ya Allah. Kalau ada yang isinya lebih dari satu, kalau satu kan insya Allah adil banget ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT itu nafkah kepada keluarga. Kemudian bagaimana nafkah kepada orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah ayat yang ke-215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dinafkahkan, diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apa yang kamu infakkan itu min khairin, dari yang baik. Kepada siapa? Falil walidain, kepada ibu bapak. Bapak ibu jamaah ajar yang dimuliakan Allah SWT, maka ketika masih ada orang tua kita, perhatikan. Kalau masih ada, kalau sudah wafat, seringlah bersedekah, diniatkan atas nama orang tua kita. Kalau masih ada, perhatikan jamaah ya. Karena subhanallah, anak yang senantiasa, kan kita posisinya anak, Pak, terhadap orang tua. Walaupun kita sudah punya anak ya, betul ya. Sering orang itu, mudah-mudahan anakku menjadi anak soleh. Jangan lupa kita juga anak di hadapan orang tua kita. Kadang tidak ada begini, mengharapkan anaknya soleh kepada dirinya, tapi lupa dirinya kepada orang tuanya. Sebelum anak kita soleh kepada kita, mestinya dirinya dulu soleh kepada orang tua. Rasulullah kan bersabda, birru abaukum tabiru abnaukum. Kamu berbakti kepada ibu bapamu, pasti anakmu berbakti kepada ibu, kepada kamu. Kadang-kadang mohon maaf, insya Allah di sini tidak terjadi, menuntut anaknya soleh kepada dirinya, tapi lupa dirinya kepada orang tuanya.
berbuat baik kepada orang tua, sebaiknya anak kita tahu. Mohon maaf contoh, ini mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ketika jamaah ingin senantiasa mengirim uang ke orang tua, alangkah baiknya libatkan anak kita. Nah, antar bapak ke ATM, mau mana bapak ke ATM, mau ngapain? Kita transfer. Nah, suruh anak yang transfer. Ini nomor nenekmu, nomor rekening nenekmu, kirim. Untuk apa nih Pak? Ya untuk memberi ke nenek. Otomatis saat itu anak akan berpikir, oh ayah ini berarti setiap bulan selalu ngirim uang kepada ayah bundanya. Nanti tidak perlu kita, nanti nak kamu juga harus begitu kepada ayah, tidak perlu begitu. Kenapa? Karena anak tahu, oh berarti ayahku, ibuku selalu transfer sama ayahnya, ibunya yang jauh dari sini, Mama. Ayahnya, ibunya di kampung, transfer. Anak kita libatkan, maka otomatis insya Allah dia akan pembelajaran luar biasa. Oh begini, orang tuaku kepada orang tuanya, berarti aku pun harus seperti itu. Itu jangan lupa. Contoh lain, ketika kita berkunjung ke orang tua, jangan hanya kita sendiri. Bawa anak kita, tunjukkan bagaimana kita cara bersalaman ke orang tua, bagaimana kita cara berbicara ke orang tua. Anak akan melihat, Pak. Ketika anak melihat, disitulah pembelajaran yang sangat efektif. Karena anak melihat apa yang dilakukan orang tua, itu akan terekam langsung dalam hati, dalam pikiran anak kita. Tapi kalau kita hanya bahasakan, nah, kamu itu harus sayang sama bapak, lihat bapak juga sayang sama orang tua. Tapi anak tidak pernah melihat bagaimana praktek sayangnya orang tuanya kepada ayah bundanya. Tunjukkan kebaikan itu. Maka kenapa dalam salah satu doa kita adalah dalam surah Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-15 itu, wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah kebaikanku mengalir kepada anak keturunanku. Makna di antara ayat tersebut adalah bagaimana anak kita bisa melanjutkan kebaikan kita kalau anak kita tidak tahu kebaikan-kebaikan kita. Jadi mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita berbuat baik, ayo kita ajar. Contoh nih, ketika kita menjadi pengurus masjid, anak kita harus tahu. Bahkan anak kita pun libatkan pula. Ketika kita berangkat ke masjid, anak kita ajar, sehingga orang anak kita itu akan tahu. Itu pembelajaran yang luar biasa. Akan tertanam dalam anak kita, dalam benak anak kita. Ayahku itu setiap subuh pasti ke masjid, setiap waktu sholat pasti ke masjid, kalau pengajian ayahku pasti hadir di masjid. Itu tertanam dalam benak anak kita akan begitu. Yang disayangkan, ini mohon maaf jamaah Allah, yang disayangkan adalah ketika orang tua berbuat taat kepada Allah, anak tidak dilibatkan, tidak diajar. Orang tuanya luar biasa ke masjid, tapi anaknya tidak diajak ke masjid. Orang tuanya luar biasa hadir dalam majlis-majlis ilmu, tapi anaknya tidak pernah diajar. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Anak hanya sekedar tahu ayahnya ke masjid, tapi tidak pernah merasakan bagaimana. Hadirin rahimahullah, ini pentingnya adalah ketika kita mengharapkan anak kita berbakti kepada orang tua, maka contohkanlah bakti kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, maka anak kita akan melaksanakan apa yang kita laksanakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi menafkah itu kepada orang tua kita yang terbaik, kepada kerabat kita, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Di ayat ini surah Al-Baqarah 215, setelah orang tua baru kerabat, setelah kerabat baru anak yatim, setelah anak yatim baru kepada orang miskin, ibnu sabil. Jangan sampai, mohon maaf, insyaallah saya tidak terjadi. Jangan sampai anak yatim begitu diperhatikan, tapi orang tua dilupakan. Jangan sampai anak yatim begitu luar biasa diperhatikan, maksudnya anak yatim yang bukan kerabat jamaah Allah, tapi
Tapi kerabat justru tidak pernah diperhatikan. Urutannya dari ayat ini adalah orang tua, kemudian kerabat. Siapa kerabat itu? Om tante kita. Ya kan orang tua sering disebut khusus lah. Kemudian keponakan kita, itu kerabat, jauh ataupun dekat. Bagaimana kita bisa memperhatikan kerabat kita kalau kita tidak kenal? Berarti wajib sesama kerabat harus mengenalinya, mengenal dalam arti mengenal orangnya, mengenal keadaannya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ada orang yang sangat luar biasa. Jadi dia sukses di Jabodetabek ini. Keponakan-keponakan dari kampung itu diajak, dibiayai, disekolahi, subhanallah. Ya, selain anak itu dibiayai, rumahnya selalu ramai. Kenapa? Karena keponakannya, orang-orang yang tidak mampu saudaranya diajak disekolahkan. Kan berarti membekali dengan ilmu. Dan betul banget mereka pada berhasil. Dan betapa begitu hormatnya kepada saudaranya yang senantiasa memperhatikan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya hamba-hamba Allah yang secara ekonomi dilebihkan Allah, diberikan rezeki lebih itu, dan dia senantiasa memperhatikan keluarga besarnya. Bukan keluarga inti, kerabatnya. Dan senantiasa diperhatikan, dibiayai, subhanallah. Itu akan dikenang terus kebaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah tegaskan, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil wasailin wa firiqah. Dalam ayat ini pun sama, kerabat dulu, setelah kerabat apa? Anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, ya jamaah Allah. Jadi urutannya sama dalam Al-Quran itu, kerabat lebih dahulu. Maka berarti ada tuntutan kepada setiap kita kaum muslimin, kita wajib mengenali kerabat, jangan sampai melupakan kerabat. Berarti kita wajib adanya silaturahim kepada kerabat. Maka dalam hadis lain disebutkan bahwa kita memberi kepada orang miskin itu nilainya sedekah. Tapi ketika kita memberi kepada kerabat, nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana ketentuan berinfak di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 17 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu. Terbelenggu itu gambarannya gini Pak. Terbelenggu itu artinya pelit Pak. Dan juga kamu janganlah terlalu tabsutha, jangan terlalu berlebihan memberi. Dengan seluas-luasnya umpama fataquda maluman mahsura, maka kamu akan menyesal. Artinya konsepnya ketika kita memberi nafkah, memberi infak itu jamaah Allah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu berlebihan. Ya, contoh maaf, jamaah ini lagi jogging atau goes mungkin ya, Ustaz Abdul itu goes. Kemudian ternyata di pinggir jalan itu ada orang yang senantiasa pantas mendapatkan bantuan dari kita, bawa uang umpama 100.000, dikasih semuanya. Begitu goes sudah 15 kilo, haus tuh, haus uang dikasih semua. Itu akan kenapa tadi dikasih semua? Itu namanya fataquda maluman mahsura. Harus kita memberi, tapi juga perhatikan kebutuhan kita supaya tidak menyesal. Kenapa tadi dikasih semua? Jadi haus di
seperti itulah. Nah itu. Jadi jangan seperti itu. Maksudnya perhatikan pula. Di masa Rasul kan ada orang yang kaya Pak, ingin menginfakkan hartanya. Bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan hartanya. Kemudian menginfakkan hartaku. Apa kamu punya keluargamu? Punya ya Rasulullah. Apa yang akan kamu infakkan? Bahasa kita ya, semuanya. Oh jangan semuanya. Gimana Rasulullah kalau setengah? Jangan setengah. Gimana Rasulullah sepertiga? Cukup sepertiga. Karena kamu meninggalkan keluargamu dalam berkecukupan lebih baik bagimu daripada meninggalkan keluargamu dalam keadaan papa sehingga dia akan minta-minta kepada orang. Artinya jamaah Allah, ketika kita ingin senantiasa memberikan sesuatu kepada orang lain, perhatikan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai setelah memberi malah justru timbul penyesalan. Setelah memberi malah timbul menyesal. Jangan sampai begitu. Jadi kita memberi tetap memberi, tapi kita juga jangan sampai akhirnya menyesal. Demikian pula di dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak berlebihan dan juga tidak terlalu pelit, tetapi di antara keduanya. Insya Allah gambar ini dimampu jamaah Allah bagaimana kita menginfakkan harta tidak berlebihan juga tidak terlalu pelit supaya kita tidak menyesal. Kan apa yang kita berikan tapi menyesal, gerendeng, hilang pahalanya. Apalagi kalau kita memberi tapi menyakiti si penerima, memberi tapi mengungkit-ungkit, kan pahala infak itu akan tetap diraih oleh yang berinfak selama menjaga dua kategori. Karena ada dua kategori yang bisa membatalkan pahala infak sedekah kita, ya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni. Apa itu? Menyebut-nyebut, Pak. Contoh, mohon maaf kayak tadi contohkan, umpama telah menyekolahkan kerabat, kemudian ketika dia sukses dituntut, kamu harus ingat, kan kamu bisa sukses ini karena aku yang menyekolahin kamu. Nah itu Pak. Nah kalimat itulah yang akan menghilangkan pahala sedekahmu yang selama ini luar biasa. Ya. Maka ketika suami menafkahi istri dan anaknya, kamu tuh wajib taat sama ayah, wajib taat. Kan ayah yang telah menjamin kamu semua. Ah itu Pak. Itu kan berarti menyebut-nyebut apa yang sudah diberikannya. Dengan menyebut-nyebut maka batal pahala sedekahnya. Yang kedua jamaah Allah, yang membatalkan pahala sedekah itu adalah wal adza, menyakiti si penerima. Betul memberi, tapi menyakiti yang menerima itu tidak ada pahalanya. Maka pahala sedekah itu akan tetap pada orang yang bersedekah atau berinfak ketika hanya lillahi ta'ala. Allah menggambarkan orang al-abror dalam surah Al-Insan surah 76 itu adalah di dalam ayat tersebut adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi jangankan mengharapkan balasan, ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Itulah al-abror. Orang yang diliputi kebaikan, orang yang banyak kebaikan itu adalah ketika memberi tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kan kadang-kadang secara umum manusia Pak, ya, umpama nih bapak ngasih oleh-oleh kepada tetangga, disuruh putranya, nah kasih ke tetangga ini. Bilang apa dia? Nggak bilang apa-apa tuh, tega ya, terima kasih pun tidak. Nah itulah, itu belum kategori al-abror dulu ya. Kalau kita memberi udah, bismillah saja. Mau berterima kasih atau tidak, itu hak dirinya. Inilah syariat Pak,
Yang memberi jangan berharap balasan dan terima kasih. Yang diberi diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih, bahwa kalimat yang paling baik adalah jazakallahu khairan. Subhanallah, inilah adab luar biasa. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada orang, berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Wujud syukur kita kepada Allah, berterima kasihlah kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah syukur iman yang ke-42, yaitu pertengahan dalam memberikan nafkah kepada diri, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Allah tentang infak atau nafkah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal atas dasar ilmu, dan itulah amal yang pasti Allah terima. Demikian jazakallah, benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang salah desa pribadi mohon maaf kepada seluruh jamaah yang mulia, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadani Allah